Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan dari hasil review jurnal saya dari mata kuliah toksikologi dan radiofarmasi, yang dimana dosen pengampu Bapak Dwi Fitra Ramadan, SPAM M.Pharm. Baik, di sini yang pertama ada judul Sintesis Radiosintesis and Biochemical Evolution of the Fluorinate Analog as Special Guanine 1 fosfat reseptor 3 antagonis fusin PET. Jurnal ini dari Bioorganik dan Medical Chemistry, yang mana volume dan halamannya volume 104, halaman 117 sampai 697. Tahunnya 2024. Penulisnya adalah Isak Puspa Prasad, Stefan Wagner, Petra Keus, Sven Herman Podolevkau, Michael Savard, dan Peter Fair. Istrinya adalah aku sendiri, Rizky Amelia. Latar belakangnya, Tigonis 1 fosfat atau S1P adalah molekul lipid kimia yang mengatur berbagai proses biologis seperti imunitas, angiogenesis, inflamasi, dan integritas endosel melalui 5 reseptor, yaitu S1P1 sampai S1P5. Subtipe reseptor SIP S1P3 memiliki peran penting dalam fungsi kardiovaskular dan terlibat pada berbagai penyakit seperti aterosklorosis, infarksi miokard, gagal jantung, dan fibrosis. Meskipun banyak ligand spesifik S1P yang telah dikembangkan, pencitraan non-invasif distribusi SIP3 in vivo masih terbatas. Positron emission tomography atau PET menawarkan potensi besar, tetapi belum tersedia radio tracker berlabel Fluor 18 yang spesifik dan teruji untuk S1P3. Penelitian ini mengembangkan analog defluorinasi berbagai PY52156 sebagai antagonis S1P3, mengevaluasi sifat biologis dan kimianya serta menilai potensi sebagai radio tracker PIT untuk studi distribusi reseptor S1P3 in vivo. Baik, tujuan dari penelitian ini yang pertama mengembangkan analog PY52156 yang dimodifikasi untuk meningkatkan spesifisitas terhadap S1P3. Yang kedua, melabeli analog tersebut dengan Fluor 18 untuk memungkinkan pencitraan PIT. Yang ketiga, mengevaluasi aktivitas antagonis S1P3, sifat fisikimia, dan distribusi organ in vivo. Baik, metode dari penelitian ini yang pertama, sintesis kimia analog 7A sampai 7B dari PY52156 menggunakan reaksi Claisen, Jet Kligeman, dan substitusi nukleosid. Yang kedua, uji in vitro pada sel CHO S1P3 untuk mengukur penghambatan fosforilasi RK1 atau 2. Yang ketiga, radiosintesis Fluor 18 7B melalui blok bangun 4 Fluor 18 fluoranilin. Yang keempat, uji stabilitas jarum dan perhitungan log D atau lipofilisitas. Yang kelima, uji lipofisilitas log D menentukan sifat kelarutan dalam media lemak air. Yang keenam, uji biodistribusi PET pada tubuh selama 90 menit pasca injeksi. Baik, hasil penelitian ini yang pertama, analog 7B fluoresenil menunjukkan aktivitas antagonis S1P3 terbaik dibanding analog lain. Kemudian yang kedua, Fluor 18 7B stabil di serum manusia dan tikus hingga 90 menit. Yang ketiga, nilai log D 1,55 lipofisilitas sedang. Kemudian yang keempat, PET menunjukkan penyerahan tinggi di hati, miokardium, dan limfa, serta eliminasi dominan melalui hati dan usus. Kemudian yang terakhir, distribusi konsisten dengan lokasi ekspresi S1P3 di jaringan. Baik, kelebihan dari penelitian ini, yang pertama, pendekatan sintesis dan radiosintesis sistematis dengan optimal kondisi reaksi. Yang kedua, evaluasi komprehensif
mencakup kimia in vitro dan in vivo dan pencitraan PIT. Yang ketiga, target reseptor S1P3 masih jarang dieksplorasi sehingga penelitian ini memiliki kesenjangan pengetahuan. Kelemahannya itu yang pertama, uji in vivo masih terbatas pada tikus sehat, belum pada model penyakit relevan atau misalnya model kardiovaskular atau inflamasi. Yang kedua, tidak ada pembahasan mendalam terkait binding affinity dan kinetik secara kuantitatif pada reseptor S1P3. Untuk yang terakhir, hanya satu kandidat utama 18-fluor-7B yang diuji untuk PET sehingga variasi struktur belum luas. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu fluor-18-7B adalah kandidat tracker PET yang menjanjikan suatu reseptor S1P3 dengan stabilitas, lipofisilitas, dan biodistribusi yang mendukung. Potensi digunakan untuk pencitraan jantung dan penelitian penyakit terkait S1P3. Studi lanjut pada model penyakit dan evaluasi kuantitatif Bidding disarankan sebelum aplikasi klinik. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih.